Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menentukan tokoh-tokoh dalam teks fiksi, mengetahui karakteristik individu, dan mengetahui jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Hati sukacita, hati gembira. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh, yaitu suami, istri, dan tetangga atau penduduk desa. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Peranan tokohnya adalah sebagai pengemban peristiwa yang membawa pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pesan atau amanatnya adalah kita harus selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan dan tidak boleh sombong. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita dan ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita dan biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Pada cerita Asal Mula Bukit Catu, tokoh utamanya adalah suami dan istri karena muncul secara terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahannya adalah tetangga atau penduduk desa karena muncul beberapa kali. Perhatikan gambar berikut. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sedangkan penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen.
Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Mari kita amati lingkungan tempat tinggal kita. Contoh kegiatan ekonominya adalah, yang pertama adalah produksi. Terdapat pertanian, peternakan, dan pabrik. Yang kedua, distribusi. Terdapat perdagangan, pasar tradisional, pasar modern, warung, dan toko. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi terdapat jual beli kebutuhan di pasar modern, pasar tradisional, warung, ataupun toko. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku adalah, yang pertama, produksi. Berarti pekerjaannya adalah petani, peternak, pengusaha, dan pekerja pabrik. Yang kedua adalah distribusi. Terdapat pedagang, sopir, agen, toko sembako, tukang sayur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konsumsi. Terdapat pembelian barang kebutuhan di warung, toko, ataupun pasar modern dan pasar tradisional. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi sangat beragam dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tugasnya adalah bacalah teks Kabupaten Tabanan pada halaman 34 dan 35, kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut pada halaman 35 dan 36. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan sampai lupa, jika bepergian gunakanlah masker dan selalu cuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.